بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسعان محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسعان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على الفتوح والنور وتوبة النصوح وصلاة الإنسان والروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك واجعل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنون والرزق توبة النصوص صلاح الجسد والروح. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kembali menyumpahkan kita di majlis kami subuh ini dalam rangka tahsin tilawah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai surah At-Takatsur. Ya, surah At-Takatsur kita sudah bahas minggu lalu. Sekarang insyaallah kita akan membahas surah Al-Qari'ah. Ya, surah Al-Qari'ah. Namun sebelum kita bahas mengenai surah Al-Qari'ah, terlebih dahulu kita akan membahas masalah huruf qaf. Ya, pelafalan huruf qaf dalam membaca Al-Quran dan bagaimana perbedaan orang Arab membaca huruf qaf. Huruf qaf ini adalah salah satu huruf yang ada dalam huruf hijaiyah. Kita baca umumnya orang Indonesia dan pada umumnya orang-orang membaca huruf qaf itu qa, ya qa, qi, qu, dal. Itu ya qa, qi, qu, dal. Sebagai contoh misalnya kita baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Atau surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Ya qaf ini seperti itu. Ya, qaf standar yang kita baca. Namun kita enggak jarang mendengarkan orang membaca huruf qaf dengan apa? Lafaz huruf seperti g, qaf. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang baca ihdinas siratal mustaqim atau al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu huruf qaf dibaca. Nah, dalam bahasa Arab, ya, dalam ilmu bahasa, di bahasa Arab, qaf yang seperti ini ya disebut dengan qaf yabisah. Ya, disebut dengan apa? Qaf yabisah. Atau juga disamakan dengan qaf al-ma'qudah.
Ya, qaf yabisah atau qaf al-ma'qudah, atau juga dinamakan dengan qaf Bani Tamim. Qaf Bani Tamim. Dan ditanya, apakah qaf ini diucapkan oleh bahasa Arab dan merupakan bahasa Arab yang fasih? Nah, ulama ahli bahasa Arab menjelaskan dia. Qaf yang baca G, qaf, ya. Jadi qaf itu merupakan bahasa Arab yang fasih dan dipergunakan oleh salah satu kabilah dalam bangsa Arab, yaitu kabilah Bani Tamim. Makanya disebut qaf Bani Tamim. Makanya kita jangan buru-buru main salahin. Kalau ada orang yang membaca qaf dengan apa? Qaf. Sebagian ulama, ya sebagian ulama tajwid, ulama qiraat itu menyalahkan orang yang melafalkan huruf qaf dengan huruf qaf. Jadi kalau ada orang baca ihdinas siratal mustaqim atau al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, karena bisa jadi mungkin lebih sulit bagi dia mengucap huruf qaf ketimbang qaf. Jadi lebih memilih huruf qaf. Nah, ada sebagian ulama mempermasalahkan hal ini. Jadi nggak boleh qaf itu dibaca dengan qaf. Nah, tapi ada juga ulama yang memperbolehkan. Ya, guru kami Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah, beliau menyatakan bahwasanya salah satu ulama yang mendukung, artinya memperbolehkan orang baca Al-Qur'an, ya, membaca huruf qafnya dengan huruf qaf. Itu Sayyidi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani alaihi rahmatullah. Beliau memperbolehkan itu, tidak menjadikan masalah bagi orang yang membaca huruf qaf dengan huruf qaf. Jadi nggak jadi masalah. Karena bahkan itu merupakan lughah fasihah, bahasa yang fasih dan digunakan oleh kabilah Arab. Jadi besok kalau misalnya ada orang, utamanya para habaib, biasanya para habaib, orang-orang yang berasal dari Hadramaut, itu banyak mereka membaca pakai huruf qaf. Jadi nggak jadi masalah. Kenapa dibahas masalah huruf qaf? Karena kita mau bahas surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini huruf qafnya banyak banget. Ya, huruf qafnya ada beberapa. Dari awal aja dia mulai ada huruf qaf. Ya, al-qari'ah, ya, mal qari'ah. Baik, gitu ya. Jadi insyaallah paham ya. Jadi walaupun ada ulama, sekali lagi, walaupun ada ulama yang mempermasalahkan mengenai pelafalan huruf qaf dengan qaf, tapi ada juga ulama yang mendukung, yang memperbolehkan melafazkan huruf qaf dengan huruf qaf. Ya, jadi hal ini tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diperdebatkan. Ya, karena kadang-kadang umat zaman sekarang ini terhadap sesuatu yang beda itu jadi apa? Jadi ramai. Terhadap sesuatu yang beda jadi ramai. Gitu. Baik, insyaallah bisa dipahami. Baik, sekarang kita akan bahas tentang surah Al-Qari'ah. Kita baca dulu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth.
راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية. Baik, sekarang kita akan bahas ya mengenai cara pembacaan surah Al-Qari'ah ya, dan juga kita akan bahas kesalahan-kesalahan orang ya, yang dalam membaca surah Al-Qari'ah. Jadi yang benar bisa kita praktekkan, yang salah kita bisa hindari. Baik. Tiga. Baik. Pertama, Al-Qari'ah. Pakai huruf apa? Pakai huruf Ain. Pakai huruf Ain. Ain itu huruful halq. Huruf yang ada di tenggorokan. Dia sama sama Hamzah, cuma kalau Ain itu ada kayak ada Ain, Au, Ba. Jadi Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah. Ya, tak marbutoh kan aslinya Al-Qari'ah. Aslinya Al-Qari'ah. Ujungnya apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Kalau dia berhadapan dengan waqaf atau dibaca waqaf, maka bacanya adalah huruf apa? Huruf ha. Ya, kalau kita bilang ha besar. Jadi Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Nah, kesalahan orang ketika membaca surat pertama, ayat pertama dari Al-Qari'ah. Yang pertama itu ketika melafazkan alif lam. Yang melafazkan alif lam al itu kadang-kadang ada yang lamnya itu dipantulkan. Lamnya itu diqalqalah. Jadi al-qa jadi al-qari'ah. Nah, ini salah. Ini salah. Kenapa? Karena huruf lam itu tidak punya sifat qalqalah. Jadi kita harus tahan lidah kita, karena huruf lam itu adalah ujung lidah kita yang menempel di langit lah. Nah, jadi al-qa, baca begitu. Beda antara al-qari'ah dengan al-qa. Ya, jadi hati-hati ketika membaca huruf apa? Huruf lam. Ya, pada alif lam di surat al-pertama Al-Qari'ah, bukan itu dong, banyak termal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, lam ini mesti kita hati-hati bacanya, jangan sampai memantul. Karena ada sebagian orang bacanya memantul, jadi baca al-qa. Jadi kayak al-qa. Nah, salah itu salah. Jadi al-qa, ya. Al-qari'ah. Yang kedua di mana? Yang kedua pada saat huruf ain. Ada orang beberapa tertukar bainal ain wal hamzah. Bainal ain wal hamzah. Antara ain dan ham, jadi bacanya al-qari'ah. Bukan qari'ah tapi qari'ah. Ini salah. Ya, kalau al-qari'ah pakai ain artinya adalah yaumul qiyamah, hari qiyamah. Tapi kalau al-qari'ah pakai hamzah adalah
perempuan yang membaca Al-Quran. Ini bedanya jauh. Bedanya jauh, artinya bedanya jauh antara al-qari'ah dengan al-qari'ah. Nah, ini sempat ada kejadian viral. Ada oknum ustaz dari Bandung dengan videonya di ceramah begini. Bapak Ibu, tahu nggak? Ya, apa arti al-qari'ah itu? Selama ini Bapak Ibu salah mengartikan, dibilang kayak begini. Mengartikan al-qari'ah hari kiamat, dibilang al-qari'ah itu adalah perempuan yang membaca Al-Quran. Nah, nanti nih orang ustaz ini, ya oknum ustaz ini nggak paham. Karena al-qari'ah itu memakai huruf apa? Ain, bukan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah al-qari'ah betul perempuan yang membaca Al-Quran, tapi kan ini pakai apa? Ain. Jadi artinya apa? Hari kiamat. Nah, makanya hati-hati sekarang mau dengerin YouTube, mau dengerin media sosial apapun itu, ya, hati-hati. Kudu hati-hati. Baik, ya? Al-qari'ah. Baik, udah jangan dipanjang al-qari'ah. Jangan sampai baca kayak begitu. Jadi kayak ada delay, langsung aja. Al-qari'ah. Ya. Coba 1 2 3. Al-Qari'ah. Ya. Jadi jangan ada delay. Jangan sampai kayak begini nih. Delay itu maksudnya agak lama. Qari'ah. Jadi ini dipanjangin. Jangan sampai kayak begini langsung ya. Beda antara dengan Kalau kita baca itu ini dipanjangin. Salah juga kayak begitu. Baik, ya. Jadi al-qari'ah. Coba 1 2 3. Al-Qari'ah. Ayat kedua nggak beda jauh. Ya, cuma ada huruf ma. Ada di situ huruf istifham. Jadi mal qari'ah. Coba. Mal Qari'ah. Nah, ini nih ada hukum tajwid. Asalnya huruf ma ini adalah panjang. Ma. Tapi nggak boleh dibaca panjang. Kenapa? Karena bertemu dengan alif lam. Ya, bertemu dengan alif lam. Nah, hukum seperti ini dalam tajwid ya tidak memanjangkan bacaan yang harusnya panjang karena ketemu dengan alif lam itu disebut dengan takhallus bil hadfi. Ada itu istilahnya takhallus bil hadfi. Jadi jangan maju nanti baca mal qari'ah nah, jangan sampai baca mal. Nah, tapi langsung mal. Ya, mal qari'ah. Coba 1 2 3. Mal Qari'ah. Dan juga lagi-lagi jangan sampai lamnya ini dibaca apa? Qalqah. Jangan dibaca malaqah. Jangan sampai dibaca kayak gitu. Karena ada orang yang baca seperti ini, jadi al-qari'ah, malaqari'ah, lamnya semuanya qalqah. Nah, itu salah. Jadi betul al-qari'ah, malaqari'ah. Ya. Nah, juga lagi qafnya jangan dibaca panjang-panjang, cukup berapa? 2 harakat qafnya. Karena ini adalah mad asli. Ya, mad asli. Jangan sampai al-qari'ah. Panjangan. Mal qari'ah. Banyak. Cukup al-qari'ah. Mal qari'ah. Jangan memanjangkan bacaan mad asli lebih dari 2 harakat walaupun hukumnya nggak sampai hal. Ya, nggak sampai hal hukumnya, cuma sekedar apa? Makruh. Ya, kurang disukai. Sama seperti Fatihah, memanjangkan mad asli lebih dari 2 harakat ketika membaca surah Al-Fatihah nggak batalin sholat ya. Nggak batalin sholat. Itu ya. Ya. Lanjut ayat yang ke-3. Wa ma adraka mal qari'ah. Pertama, wa ma ini ada mad asli yang bertemu dengan hamzah. Ya, mad asli, ma ini mad asli, lalu bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Maka ini hukumnya dalam tajwid disebut dengan mad jaiz munfasil. Dibaca berapa? Dibaca 4
atau 5 harakat. Ya, umumnya dibaca 4. Makanya dibaca panjang. Wa ma adraka mal qari'ah. Lalu setelah itu ada huruf ada dal. Ada qalqah. Jadi baca adra. Ini dibaca adraka mal qari'ah. Ya, adraka mal qari'ah. Baik, silakan diperhatikan. Wa ma adraka mal qari'ah. Coba 1 2 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Ya, insyaallah gampang ini. Lagi-lagi apa ya? Yang perlu diperhatikan nih. Lamnya jangan sampai dibaca qalqah. Pokoknya apapun itu lam sukun ya tidak memiliki sifat qalqah, terutama pada saat dibaca sebagai alif lam qamariyah pada kata-kata al. Jangan sampai dibaca al. Jangan sampai dibaca wa ma adraka mal qa. Itu salah. Baik. Nah, udah. Ini kan kita baca apa namanya? Kita baca waqaf. Jadi masing-masing di ayat berhenti. Boleh nggak baca wasal? Boleh aja. Nggak jadi masalah. Yang penting apa? Apa syarat wasal? Apa syarat baca wasal? Apa syarat baca nyambung? Syarat baca wasal atau syarat baca nyambung adalah apa? Membaca huruf belakangnya sesuai dengan harokat. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Itu baca wasal. Jadi ayat pertama dibaca al-qari'atu, taknya kita hidupkan. Kita baca sebagai dhammah. Lalu mal-qari'atu juga kita baca. Ya, dengan harokatnya dhammah. Jangan kita membaca wasal. Kita membaca wasal nih. Kita mau baca nyambung, tapi huruf yang ujungnya kita sukunin. Kita jadikan sukun. Kita baca sukun. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Salah. Jadi harus apa? Hidupin dulu. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Ya, jangan dibaca seperti begini nih. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Salah. Kalau kita mau baca waqaf berhenti, ujungnya kita jadikan sukun, maka di situ kita wajib nafas. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma Jadi hati-hati. Jangan kita mau baca wasal tapi kita sukunin huruf yang terakhir dan kita baca tanpa nafas. Ya, ini apa? Banyak kejadian, ini terutama saat apa namanya? Tarawih. Orang tarawih kan kadang-kadang apa? Mau cepat-cepat, mau buru-buru. Jadi kadang-kadang bacanya ya begitu deh. Al-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Bukan surat Al-Qari'ah doang. Bukan surat Al-Qari'ah doang. Surat yang lain juga banyak. Misalnya contohnya Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kan inna a'tainaka asalnya kautsar. Tapi dibacanya rohnya sukun lalu diwasal disambung dengan ayat yang kedua. Makanya ini masalah waqaf dan wasal ini adalah masalah yang penting dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana cara baca waqaf, bagaimana cara baca wasal. Kalau waqaf gampang nih. Kalau waqaf kita tinggal berhenti. Huruf terakhirnya kita jadikan huruf sukun. Nah, kalau wasal, apa kaidah wasal? Kaidah wasal ketika kita membaca wasal atau nyambung, maka harus kita baca akhir hurufnya sesuai dengan harokatnya.
Sesuai dengan harokat. Nah, itu baru kaidah yang benar. Ya. Jadi untuk hari ini 3 ayat dulu. Ya, jadi jangan lupa kalau misalnya besok ada orang baca al-qari'ah, mal-qari'ah, al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Jangan disalah. Mereka membaca qaf yang disebut apa? Qaf yabisah atau qaf ma'qudah atau qaf bani tamim. Salah satu huruf yang fasih dalam bahasa Arab. Ya, jadi besok kalau baca ada orang baca qaf nggak kaget. Kenapa? Udah dijelasin dan kita nggak mudah baca. Baik, aja ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana 'atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah tawsilu kulla hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا وفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mengingatkan malam minggu besok jatuh malam nisfu Sya'ban, luangkan waktu atau waktu dari sekarang agar pas waktu maghrib kita bisa kumpul bareng-bareng di masjid musala untuk apa kita bersama-sama baca Yasin 3 kali dengan niat masing-masing bermunajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam itulah malam ditentukan apakah manusia itu ya hamba Allah taala minas su'ada, ya, termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, atau minal asyqiya, atau orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Di situ ulama menganjurkan kita kumpul bareng, duduk baca Yasin, munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nama kita termasuk di dalam nama orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi atur waktu dari sekarang, kasih tahu keluarganya, malam minggu besok, malam Sya'ban yang punya acara semua cancel dulu. Cancel dulu biar maghrib semua bisa kumpul di masjid, di musola untuk bermunajat bersama-sama, doa bareng-bareng. Kita aja minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.